Hai guys, iya kali ini saya review film bergenre thriller ya. Film The Operative based on acclaimed novel, disutradarai oleh Yuval Adler dan cast utamanya Diana Kruger, Martin Freeman, dan Kes Anwar. Sinopsisnya, Thomas merupakan salah satu agen di salah satu organisasi ya. Dia mempekerjakan Rachel untuk menjadi agen mata-mata, agen rahasia gitu ya, di Iran dengan beberapa misi yang cukup sulit gitu loh. Rachel menyamar sebagai guru bahasa Inggris di Tehran, Iran, bertemu dengan Farhad, bos dari perusahaan Rasafi Elektronik. Keduanya mempunyai motif dan tujuan masing-masing ketika mereka berkenalan ya. Dan Rachel sebagai agen harus bisa mencuri sistem data yang sangat penting di perusahaan milik Farhad di Rasafi Elektronik. Organisasi ini berusaha menjebak Farhad supaya Farhad membeli teknologi yang rusak di Eropa agar Farhad bisa ditangkap, dan organisasi ini memanfaatkan Rachel sebagai agennya dengan berbagai misi yang sulit dilakukan dan resikonya sangat besar tanpa sepengetahuan Rachel. Jadi banyak motif di film ini ya. Lalu Rachel harus bisa mendekati Farhad supaya Farhad bisa dijebak dan ditangkap secara perlahan. Namun lama-kelamaan perasaan Rachel terbawa suasana juga, dan Rachel malah mulai menyukai Farhad. Dan mulai dari sinilah sebuah kepercayaan sulit ditemukan. Bingung untuk memilih pihak mana yang benar. Sulit sekali membedakan mana orang yang baik dan orang yang jahat. Modus penipuan dan motif yang kotor di masing-masing pihak berusaha dilakukan dengan berbagai cara. Dan mulai pertengahan film, konfliknya semakin naik, semakin seru dan semakin misteri juga ya film ini. Sejak Rachel menyelundup malam hari untuk mengcopy sistem data di hard disk Rasafi Elektronik, security-nya masuk dan Rachel masih berada di ruang penyimpanan data itu. Dari situlah mulai terasa banget suasana thrillernya gitu loh. Ketegangannya tuh mulai terasa. Dan misi yang selanjutnya lebih gila lagi ketika Rachel menyelundupkan 5 bom melewati perbatasan Turki ya, dan dijemput beberapa orang yang gak dikenal tanpa ada akses kebebasan yurisdiksi untuk melewati perbatasan Turki itu ya. Berbagai tekanan besar dialami Rachel dan seolah dia harus berjuang sendiri untuk tujuan organisasinya itu. Jadi sebenarnya yang menjadi korban permainan ini ya si Rachel ini, tapi Rachel tidak tahu kalau dia sebenarnya diperalat oleh organisasi ini ya, dimanfaatkan. Dan lama-kelamaan Rachel mulai tidak tahan dengan semua kejadian buruk yang menimpanya dia. Akhirnya dia memutuskan untuk menghilang di salah satu negara di Eropa, walaupun resikonya dia bisa dilacak maupun dibunuh oleh organisasi ini ya. Sebenarnya ceritanya menarik, tapi alur cerita di awal tuh sempat maju mundur dan plottingnya agak lambat juga. Mungkin supaya kita benar-benar bisa kenal juga ya dengan beberapa tokoh utama di film ini. Untuk menuju ke pengenalan konfliknya tuh agak lambat gitu loh. Dan sebenarnya bukan hanya thriller aja, tapi scene dramanya juga cukup banyak ya. Beberapa twist kecilnya juga ada, walaupun bukan plot twist banget, tapi sempat adalah beberapa twist yang agak mengejutkan di film ini.
Dan paling menegangkan menurut saya waktu Rahel bersembunyi di dalam truk, berusaha untuk tidak diketahui oleh tentara Iran. Jadi beberapa scene thrillernya tuh justru pertengahan menuju ke ending gitu loh. Dan endingnya cukup misteri sih dengan keputusan Rahel di akhir film ya dalam cerita ini. Jadi film ini agak misteri juga di beberapa scene ya, kayak sulit ditebak aja gitu loh tujuannya si tokoh apa, tujuan organisasinya apa. Jadi harus bisa benar-benar memahami cerita ini gitu loh secara perlahan di tiap scene-nya. Ya langsung aja untuk nilainya, menurut saya 7 dari 10 ya. Jadi ada beberapa bagian yang menarik, ada yang agak lambat juga. Jadi ya tengah-tengah lah antara bagus dan jelek, ya standar lah 7 lah. Kalau bisa memahami lebih dalam ceritanya ya di film ini, sebenarnya menarik gitu loh, ceritanya bagus, tapi plottingnya agak lambat, apalagi pas Thomas cerita soal Rahel, sempet beberapa scene ada voice overnya juga, itu agak bikin pusing sih ketika plotnya sempat maju mundur terus disisipkan voice overnya Thomas, agak bikin pusing juga sih waktu pengenalan tokohnya. Dan untuk ngebangun suasana thrillernya cukup lama juga gitu loh, karena ketika Rahel dan Farhad kenalan terus mereka pendekatan itu cukup lama juga sih beberapa scene-nya. Ya itu aja review kali ini, dan buat kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe di bawah supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube saya. Oke. Jangan lupa follow Instagram saya juga @stefanjakabardi, dan jangan lupa like, comment, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke. Itu aja video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you soon, goodbye.